juga Betul. yang bermain, kemudian tim-tim besar lain juga banyak yang bermain NFT, kemudian let's say RRQ tadi. Jadi ramaikan kolom komentar, jangan lupa like juga. Kita masuk ke game yang pertama, Sunhawk. Selamat menyaksikan. Yes, betul. Dan ini dia game pembukaan kita untuk di hari yang keempat, minggu yang kedua dari PMPL 2022 ID Ball. Dan pastinya masing-masing tim sedang bersiap-siap juga. Dan untuk flat petnya di Sunhawk ini benar-benar fair banget, 50-50 perbagiannya untuk ke-16 tim yang bertanding untuk di game yang pertama. Betul sekali, beberapa tim yang bisa langsung turun cepat ada Genesis Magit, kemudian GPBR juga salah satu tim yang sebenarnya harus diwaspadai juga di bagian Sunhawk karena tahu atau punya timing yang cukup baik, apalagi Windy sekarang lihat GPBR, penguasaan mereka adalah seluruh entry point. Yes. Mau ke Pulau Bravo udah ada Kean, Kean. mau ke Pulau Charlie Gremori, mau ke Pulau Alpha jalan juga bisa bersama-sama tailing orang-orang di sekitaran Ruin. Jadi ya GPBR one of the strongest juga, dan Morph masih mengingatkan kita bagaimana Ion bermain kala itu zonanya cukup sentral. Ya, spot banget juga kalau misalkan kita membahas lagi Sunhawk kemarin itu dapet chicken dinnernya itu dari Boom. Karena Boom gak Betul. bermain kali di bagian utara diisi oleh tim 21 Mineral. Mengisi ke bagian kekosongan di bagian kau yang biasa diisi sama tim Boom. Yang mengagetkan, kan sekarang juga tidak adanya EVOS Reborn bermain ya. Betul. Paradise ternyata tidak ada yang mengisi sejauh ini. Padahal itu tempat yang tentu akan membuat loot kalian cepat untuk didapatkan. So let's see, karena kali ini seorang Potato berada dalam kondisi yang sangat terdesak. 3 player SG ada di sekitar dia. Pedongs kelihatan di sini dengan menggunakan Uzi, dan ada beberapa player lain dari SG yang di depan sana bahkan udah punya M4, udah punya bagi, dan satu lagi mempunyai barrel. Kalau Potato terspot ini berbahaya banget, dan sepertinya udah mulai terspot mengganti karena S12K. Ini akan menjadi big fight pertama kali karena teman-teman AE tidak datang ke sini. Ada sebuah prefire dilakukan dengan masukkan M4 tapi tembakan S12K menumbangkan jersey, namun balasan yang pedas juga dilakukan oleh Skylights Gaming. The first blood kali ini datang untuk Martin, but our racer seorang Ponbit juga datang ke arah baku hantam kali ini Windy. Wow, ini juga pasti bisa menjadi posisi yang cukup berbahaya juga untuk Ponbit karena sejauh ini di bagian minimap belum ada recall lagi untuk kedua player lain tim Alter Ego. Ponbit akan coba mendapatkan lagi satu demi satu player mereka, tapi ternyata terbit juga di bagian dua sisi yang berbeda. Alter Ego Fnatic juga sudah mulai regroup untuk bisa memberikan BKP juga ke posisi seorang Ponbit. Ponbit melihat dengan itu bahwa akan dikejar dengan satu buah tarik dan pelatuk klip pelurunya dengan GBZ mereka, dan akhirnya seorang Pedong dijepit oleh Pedong dari bahkan terlihat di bagian sisi luar lainnya dari seorang Fnatic. Dengan kali 6-nya akan coba mendapatkan lagi posisi dari seorang Pedong. AE tahu mereka belum terlalu prima, tapi ingat AE juga dalam pengejaran poin engage bersama EVOS yang sekarang tidak sedang bermain. Ada sebuah reload dari sebuah Tomigan, agak cukup lama tapi ternyata udah extended mag, 50 peluru kembali lagi prima. Tembakan ke bagian depan justru didapatkan oleh seorang Pedong. Alter Ego down 2 kali ini, membuat hanya 2 active player dan tidak mudah sama sekali. Una sudah menjaga di bagian luar, ada sebuah jump shot yang coba dilakukan, namun ini cukup lama. Mereka ada di luar zona. Keputusan seperti apakah yang akan coba diambil karena SG kembali memadat, bahkan ada sebuah bait movement dengan sebuah bagi tidak terpancing seperti namun kaki dari Una tadi terlihat dan sudah semakin low HP dari health bar ini dimiliki oleh Una, menggantikan benar sebuah DBS tembakan yang cukup on point dari Una, mendapatkan satu end terlebih dahulu kah? Ternyata belum, tapi akan ter-end sebentar lagi. Dapat 2, Super Una mencari yang ketiga, jump shot dilakukan 3 didapatkan oleh Super Una. Super Una with Super DBS mendapatkan 3, dan ini membalikan keadaan SG. Hanya menyisakan Martin, seorang diri yang kali ini terpaksa harus melakukan repositioning karena sudah tidak mungkin untuk memenangkan fight melawan 3 orang AE lainnya. Wow, itu benar-benar kayak what a moment banget dari seorang Super Una mendapatkan ketiga player dengan satu demi satu player dari tim Skylights Gaming dipulangkan juga dan menjadi poin tambahan lagi untuk tim Skylights dan juga untuk tim Alter Ego. Dan kalau misalkan kita bisa mention juga untuk tim Alter Ego, Skylights kemarin juga mereka sempat tahan-tahanan juga, dan itu tahan-tahan cukup lama juga, bahkan di sisi lain juga nampaknya ada tim Bigetto dan Aliens yang menahan juga pergerakan dari timur, tapi nampaknya seorang Liquid terlalu terbuka dan hampir di pick off juga posisinya dari bagian high ground oleh tim Morph kali ini. Betul sekali, Morph ternyata sudah menyebar cukup luas, tapi kali ini Genfos yang coba untuk mengambil bagian high ground juga sudah mulai diamati oleh seorang Fajar dengan UMP tanpa extended mag, namun tanpa helmet juga membuat dari tim Morph kali ini sepertinya akan bergerak mundur terlebih dahulu. Zuxi sang kepala suku juga kembali bermain mengamati ke arah bagian depan, namun belum mendapatkan letak lawan yang paling pas untuk ditembaki kali ini. Berarti yang tidak bermain Miseri ya kali ini, atau Maseri yang tidak bermain dari Bigetron Red Alien Frenzy coba memberikan balasan, tapi Liquid juga sepertinya kembali hampir tumbang, tapi hampir tidaklah cukup. Liquid harus segera melakukan healing terlebih dahulu, sedang dari Morph Zai juga belum ada revive
yang bisa dilakukan. Kali 6 ini keuntungan tapi tembakan lagi Liquid every time. Setiap waktu dia melakukan healing dan mencoba untuk melakukan pick off, kena lagi Windy. Ya, masuk lagi-lagi berarti bisa mendapatkan cicilan HP damage lagi untuk seorang Liquid, dan bahkan dari Liquid dia nggak punya healing sword sama sekali, nggak punya bandage, nggak punya head kit, bahkan untuk boostingan aja Liquid juga nggak mempunyai. Bahkan dari sisi lain juga dari tim Aura memberikan gangguan juga dengan lemparan demi lemparan nades yang dilontarkan ke bagian satu buah area sniper tower, tapi untungnya kayaknya nggak ada siapa-siapa di area yang ditargetkan oleh tim Aura. Tadi gue mengerti gerakan dari Bigetron untuk cukup berani mencari ke arah bagian atas karena jalur pesawat yang cukup jauh tadi yang ngebuat mungkin Aura akan lebih lambat bergerak, dan terbukti mereka tadi ada di bagian tengah dari jalur pesawat jadi nggak bisa langsung ke sini, tapi Aura masih dalam tempo gerakan yang cukup cepat. Mereka menguasai dari bagian high ground sekarang, dan hati-hati karena Bigetron udah mulai mendekat, dan yang lebih berbahaya di sini adalah untuk BTR karena BTR hanya 2 orang, sedang player Aura lambat laun akan melakukan regroup di bagian ini, dan tidak menjadi sebuah kabar gembira, kabar baik tentunya untuk Bigetron Red Alliance. Betul, emang sih ini area-area yang benar-benar crucial banget, karena kalau misalkan kita bisa lihat dari POV-nya seorang Rosesi aja bahkan itu benar-benar terbuka banget dari bagian belakang, dari bagian sebelah kanan ya, bagian sebelah kirinya banyak banget area-area perbukitan yang harus memang diamati pergerakan mereka. Tapi akhirnya Liquid setelah percobaan berkali-kali akhirnya di take down juga posisinya oleh Team Rob, dan juga kita melihat juga ini highlights moment yang benar-benar luar biasa super dari seorang Super Una dengan DBS-nya. Satu persatu player dari Scarlet Gaming dengan jump shot penutup yang sangat amat baik mendapatkan ketiga player sekaligus dari tim Scarlet Gaming. Betul banget, super DBS for Super Una. Tapi kita berpindah, Liquid yang tadi tertumbang sepertinya akan cukup sulit untuk dilakukan revive oleh kawan-kawan Bigetron. Bahkan Genfos masih ada di dalam bootcampnya Luxi seorang diri. Pengamanan dari bagian atas juga tentu tidak akan mudah, tapi ada sebuah nade yang di kali ini. 3, 2, 1. Luxi lempar ke arah bagian depan. Kalau ini meletup sempurna akan sangat berbahaya bagi Mord. Dan ternyata dapat satu, membuat keadaan agak sedikit berimbang. Menggunakan sebuah FPP mencoba untuk mencari peruntungan ke arah bagian kaki-kaki dari Mord. Belum mendapatkan knockdown, tapi ada nade balasan dari Zai. Lemparkan Luxi. Belum mengenai ke arah bagian Luxi. Namun begitu, dari Aura juga mendengar ada gencatan senjata di bagian bawah. Tembakan maksud saya di bagian bawah. Dicari juga, dan bahkan Liquid di end Luxi makin seorang diri. Belum ada backup yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan BTR lainnya. Dia main di titik ini karena hanya Genfos yang bisa backup dia dari bootcamp ini. Dia close combat terjadi, Luxi kembali lagi tidak diragukan dalam close combat, tapi dari jenderal sana terlihat ter-take down juga Luxi. Genfos bahkan nggak bisa melakukan gerakan yang cukup banyak. Bahkan kali ini Aura juga berhadapan dengan satu orang, yaitu seorang Zuxi, Pak Kepala Suku. Dapat satu namun tumbang juga dari Aura, membuat Bigetron Red Alliance terjepit tidak hanya dengan satu tim tapi 2 kali ini. Yes, betul, dan tinggal hanya menyisakan Genfos yang berjuang seorang diri untuk di game yang pertama untuk tim Bigetron Red Alliance. Karena memang dari segi posisi Bigetron Red Alliance mereka terapit dari berbagai angle yang berbeda. Bagian high ground dikunci di luar, akhirnya itu dia tembakan mati. Rosesi! Itu dia AMR, kawan-kawan sekalian. Newest line up weapon yang ada di PUBG Mobile. Senjata yang berupa DMR, peluru 50 kaliber, menembus vehicle, 2-3 kali menghancurkan vehicle, kena kepala dari Genfos yang memang sudah tidak terelakkan. Rosesi menjadi orang pertama yang mendapatkan AMR dan digunakan. Sementara Svavel melakukan pick off ke arah bagian depan, ternyata tembakan dari Daybot tadi lebih tajam untuk knockdown ke arah seorang Svavel. Ya, sebetulnya akan coba dikeker kembali dengan kali 4-nya dengan M4 dari seorang Daybot. Bahkan Develop juga yang datang dari tim Genesis Dogma udah mulai menghatui juga pergerakan demi pergerakan dari tim NFT. Lihat Ramones akan coba nge-hold angle di bagian atas, akan bersembunyi sebentar waktu ini, dan lihat akan coba berhati-hati lagi untuk bisa membuka gameplaynya kembali. Karena lihat dari seorang Nichil akan coba mencari confirm point eliminasi ke tim NFT. Bahkan Nate juga hampir menumbangkan posisi seorang Ramones, dicari di ubek-ubek lane kanan, lane kiri, dan bahkan dari seorang Bobo dan juga dari seorang dari tim Genesis Dogma akan mencari lagi angle pick-nya, dan itu ditekan sampai terjadi, dan akhirnya tim NFT dipulangkan juga satu persatu player mereka. 2 active player saja dari NFT kali ini, dan ini tidak baik sama sekali. GD akan terus bergerak ke arah bagian depan. Booms mencari mereka letak 2 player lainnya Swan dan juga 1 orang lainnya Svavel di end begitu saja. 4-on-2 commit situation. Yang menjadi menarik, Windy, di game ini berbeda dengan hari kemarin, Onyx Esports dari tadi terlihat dia mendengar banyak gunshot, tapi yang dilakukan justru tidak terlalu commit fight sebagaimana yang terjadi di hari kemarin. Ya, betul banget. Onyx juga kalau misalkan kita lihat dari segi posisi klasemennya juga masih tertahan di area papan bawah dengan hashtag 15 untuk di game kali ini. Dan dari mob juga mereka masih komplit, masih prima dengan 4 player mereka. Mereka bergerak di area Quarry. Tadi sempat bertemu juga dengan tim Bigetron yang terjepit akhirnya dengan Aura juga. Bahkan masih zonanya masih cukup nyaman, masih men-center juga untuk tim-tim yang tersisa di game yang pertama.
Ini cukup menarik ya karena baru masuk zona kedua tapi semuanya mau ke arah bagian tengah Mhm. dan oleh karenanya fight tuh nggak berhenti-berhenti Windy. Wow, makanya mereka kalau misalkan ingin mendapatkan area yang ternyaman, mau nggak mau, mereka harus fight dengan tim-tim lain dan juga zona nih masih cukup aman juga. Kecuali mungkin untuk tim Alter Ego mereka harus bisa memutar kembali lagi untuk masuk ke dalam area play zone-nya. Dan kalau misalkan kita bisa mention, dari Alter Ego, kemarin juga sempat tahan-tahanan juga dengan tim Scarlet Gaming dengan cukup lama. Bahkan kalau misalkan kita bisa bahas AE versus Scarlet Gaming, itu mereka sampai zona yang ketiga jalan zona keempat masih bertahan di bagian area luar blue zone-nya. Itu dia menjadi menarik ya karena pergerakannya mirip dari bagian utara keduanya dan memang kita tahu Sanok ini sampai zona keempat masih bisa nge-heal dengan bandages asal full boost tentunya. Full boost. Dan itu mungkin yang menjadi perspektif bagi kedua belah pihak. Tapi Windy, dua prediksi kita. GPX dan RRQ betul-betul bebas untuk bergerak di sekitaran arah jam 2 kalau bisa kita katakan. Betul. Karena memang tidak ada EVOS Reborn yang menjaga di bagian Paradise. Mereka bebas banget untuk bergerak ke sana kemari dan membuat kedua tim ini akan menjadi sangat kuat di zona ketiga nanti karena mereka benar-benar gak ada yang gangguin. Sementara berbeda kasus dengan SG yang langsung bertabrakan dengan AE kehilangan 3 player. Martins ini benar-benar sulit untuk bisa mendapatkan poin tinggi apalagi kurang dari 30 detik lagi dia baru touchdown di sekitaran daerah utara dan ketika touchdown vehicle juga nggak terlalu banyak di sana. So let's see bagaimana SG nanti bisa bertahan untuk sampai ke mid sampai late game di game kali ini atau di match yang pertama kali ini. Setuju dan juga sayangnya ketidakberuntungan dari Scarlet Game yang juga terjadi lagi untuk di hari ini Kak Doge. Kemarin juga Betul, sempat betul. mereka tahan lama sampai akhirnya mereka juga yang bonyok karena dari Alter Ego mereka tetap muter ke bagian utara, dari Scarlet Gaming mereka memaksa untuk masuk lewat jalur selatannya di mana entry point-nya juga itu dijaga oleh berbagai tim yang berbeda menghadang juga pergerakan dari tim Scarlet Gaming. Ada GPBR yang nahan, ada GD juga yang menahan pergerakan dari tim Scarlet Gaming. Itu dia akhirnya ngebuat kemarin kalau gua nggak salah Hmm. itu ke take down ya satu orang terakhirnya ditembak sama Onyx justru ya. Oh nih. Satu player terakhir kalau nggak salah ya Jar Jar atau siapa gitu. Jadi tinggal satu kedua tim ini justru fight di bagian luar zona dan SG pulang terlebih dahulu di SG 13 kalau gua nggak salah kemarin SG harus pulang. Tapi kita berpindah terlebih dahulu dunia games. Satu tim yang memang mempunyai kecondongan untuk bermain high ground kalau bisa gua katakan di bagian Sanok kecuali kalau mereka bisa bermain atau dipaksa bermain di quarry aja mereka nggak perlu bergerak lagi akan bermain di bagian quarry lower groundnya. Tapi sekarang karena condong circle ke arah bagian kanan mereka memainkan high ground dari quarry dan kali ini terpantau BNW. Satu tim juga yang menurut gue masih butuh untuk menstabilkan poin mereka karena BNW ini sebenarnya adalah salah satu kontainer yang kuat tapi kembali lagi belum bisa stabil dan baru di revive coba untuk kabur Keymind lagi-lagi dapetin knockdown ke arah tim Dunia Games. Yes betul, Kiban juga kemarin di minggu yang pertama mereka ataupun dia ya masuk dalam jajaran top eliminator juga untuk di minggu yang pertama di urutan yang ketiga dengan 31 total poin eliminator kalau nggak salah untuk Kiban di minggu yang pertama. Itu dia, Keymind udah bukan lagi rookie lah bisa kita katakan ya Yes, karena udah betul. bermain di spring kemarin, kemudian di off season luar biasa banget bahkan sempat clutch tim SG kalau gue boleh cerita karena 4 lawan 1 Windy kala itu dimenangkan oleh Keymind dan menurut gue ini salah satu rising star juga yang harus diperhatikan namun begitu lagi-lagi ini adalah game of team. Yes. Gak bisa kita hanya berpaku kepada satu orang. Jadi ya memang harus dapat kepingan puzzle yang tepat lah. Bisa kita katakan untuk Keymind dan mungkin rising star lainnya. Dan ini dia NFT terjebak 2 setelah fight dengan GD tadi membuat mereka kelimpungan. Mereka hanya bisa bertahan di beberapa terrain saja yang tidak terlalu baik. Sedang Onyx benar-benar nurunin tempo mereka beda sama kemarin yang nabrak terus dan NFT hanya menyisakan 1 karena baru saja terculik oleh HFX dari bagian high ground. Yes, betul. Dan juga nampaknya nggak banyak lagi ruang gerak yang dimiliki juga oleh seorang Batman yang hanya bisa bersembunyi di dalam area mereka. Bahkan di lock juga posisi oleh seorang Sinon dari bagian high ground. Udah mulai mengetahui nampaknya, tapi bahkan itu confirm point elimination didapatkan juga oleh tim Onyx yang mendapatkan player terakhir dari tim NFT. Batman nggak bisa bertahan dan juga nampaknya dari NFT juga harus dipulangkan begitu cepat di game yang pertama. Betul sekali, 2 tim berarti kita lihat sudah pulang ke lobby setelah Bigetron, Red Alien, NFT. Kali ini juga pulang dan ingat ini juga adalah tim-tim papan atas dalam pengejaran poin PMGC. Dan ini berarti menjadi sebuah pertanda lebih baik lagi untuk AE kemudian juga kalau gua nggak salah EVOS ya sedang dalam pengejaran poin juga but let's see later karena ada pergerakan Windy yang cukup masif dibangun oleh Dunia Games. Mereka langsung bergerak ke arah bagian tengah dari zona sedangkan entry yang terlalu lama dijaga oleh Onyx kali ini datang Geek Fam yang memang bergerak
dari bagian kiri bawah Itu kan. udah mulai touchdown ke arah player dari Onyx. Dan sepertinya satu player dari Onyx udah langsung tumbang yang dipulangkan ke lobby oleh tim Geek Fam ID. Ya, betul, karena bagian area backline dari tim Onyx udah dikuasain juga oleh tim Geek Fam Indonesia. Dan lihat dari sarang tas juga akan mengoleksi informasi lagi ke depan. Di bagian sisi kanan juga nampaknya udah mulai tanda-tanda informasi datang dari tim Genesis Dogma. Akan coba dilihat sedikit. Reboot yang masuk juga ke dalam pantauan seorang Tops untuk saat ini dan belum ada fight lagi terjadi. Masih ada total 2 tim juga yang tertahan di bagian area luar blue zone mereka, dan itu dia vehicle udah dihancurkan juga, dan ini akan mempersulit lagi ruang gerak dan juga jalur rotasi untuk tim Onyx karena tim Geek benar-benar mengamati posisinya untuk tim Onyx. Ini jujur ya, Onyx menurut Iya, gua betul. agak hilang identitas nih. Akankah memang mau terus bermain di bagian tengah zona atau bermain outer sebagaimana dia lakukan di game kali ini. Onyx need to back up lagi gameplay terbaik mereka yang bisa dikeluarkan, dan mengingatkan buat teman-teman semua, ayo ramaikan like-nya lagi terus masuk ke zona ketiga, karena sebentar lagi zona pecahnya Sanok akan terjadi, yaitu di zona keempat nanti. Sudah ada 4.000-an like, ayo di push Let's terus, go. naikin terus kali ini biar tambah ramai lagi tentunya. Dan kalau kita bisa sampai ke 100.000 di weekend kali ini, kita akan mendapatkan offline yang 100% terjadi. Yes, betul, makanya kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk saat ini. Kita pencet tombol like dulu di YouTube-nya PUBG Mobile Indonesia untuk keseruan nanti, dan kita akan melihat antusiasme dari kalian semua, dan juga nampaknya dari Morph Team Zai mendapatkan posisi seorang Jar-Jar juga, dan ini nampaknya dari tim Onyx tinggal misalkan 2 proyektif mereka yang bisa bertahan juga, bahkan dari seorang Agamsi akan melihat Cleon target selanjutnya untuk tim HFX. Ya, betul sekali. Cleon kali ini bisa bertahan dari sebuah rumah kecil dan DG. Dalam perjalanan tadi karena bagian tengah ternyata ter-pick off oleh GPBR dan DM. Begitu saja, fly boy fly to heaven kali ini ter-take down dari seorang CL. Namun begitu, teman-teman semua berarti udah mulai terlihat sekarang gameplay yang step up di beberapa kesempatan. GPBR yang gue katakan harus menjadi salah satu kontender berbahaya di bagian Sanok. Kemudian Morph yang dengan berhasil menaklukkan Bigetron Red Alliance, ngebuat perjalanan mereka tidak terkat dan sekarang menjadi salah satu tim yang cukup sentral, Windy, bahkan mendahului pergerakan Onyx pun juga HFX kali ini. Well, lebih cepat ya untuk pergerakan mereka, dan bahkan dari Onyx sekarang Cleon juga semakin terbatas lagi, benar-benar di lock banget, udah nggak banyak banget ruang gerak yang tersisa, bahkan udah di smoke juga untuk ada tanda-tanda inisiasi push ke dari tim HFX, karena Heaven akan coba melihat kembali, akan lebih nge-push lagi, akan dicari lagi Cleon. Hati-hati, tapi tembakan juga datang dari tim lainnya, mungkin ada backup yang datang tim Onyx, di mana dari seorang Zwensi kemudian backup dengan tembakan demi tembakan diarahkan juga ke tim HF, akan Wow. Connect. Wow, buy one get one, Nets yang connect, dan itu dia Nets yang benar-benar luar biasa. Cleon mendapatkan 2 buah knockdown yang ke tim HFX. Cleon cool sekali dengan nade-nya, menumbangkan 2 dan bahkan kali ini HFX terpaksa untuk turun gunung, di gatekeep dengan sangat sempurna. Dan walau DPS-nya belum terlalu sakit, namun zona keempat terbuka, dan tentu ini udah DPS yang lebih dari 3 health point per second, membuat player-player dari HFX harus kembali berpikir, akankah worth it tetap di sini atau terus bergerak ke dalam zona. Dan sepertinya healer mereka sudah ditentukan, yaitu satu player lainnya masih aktif di bagian kanan dari seorang Sinon. Sinon hanya tinggal menyisakan bandages saja dan sebentar lagi harus maju. Namun begitu, prowling yang coba dilakukan oleh Onyx ternyata ter-take down, dipantau oleh Sinon, membuat kali ini Onyx juga nggak bisa bergerak terlalu aktif. Mungkin salah satunya kesempatan poin besar bagi Onyx sekarang adalah numbangin HFX, dapat lootingan mereka, dan baru bisa melanjutkan permainan. Namun kali ini Sinon bergerak ke arah pohon sebelah kirinya. Cleon belum mau membuka sebuah tembakan, tapi ini dia sebuah jaraknya cukup jauh, dan Sinon low HP, ter-take down bukan dari Cleon, tapi justru Morph, dan jauh di sana Zai mendapatkan 1 takedown lagi ke arah tim HFX Windy. Wow, ini kalau misalkan kayak gini posisinya dari Onyx pun Cleon susah untuk masuk juga, karena lihat posisi dari seorang Zai itu, dia bisa melihat ke bagian tim HFX, bisa lihat juga ke bagian tim Onyx, dan Cleon juga nggak banyak move on, dan ini memanfaatkan momentum yang tepat dari seorang Cleon bergerak di waktu yang bersamaan juga dengan seorang Zai. Iya, betul sekali, timingnya sangat tepat bisa kita katakan ya. Not plan, tapi terjadi. Dan kali ini kita melihat Geek yang bergerak ke sekitar bagian Paradise, baru datang Alter Ego justru dengan waktu yang bersamaan juga berhasil meratakan Geek. Dan ini teman-teman, ini aku katakan sebagai behavior. Dengan banyaknya tim yang bermain ke arah bagian sentral, tim outer kayak AE, walaupun telat masuk, tapi lihat apa keuntungan mereka, tidak ada gatekeep dari titik ini. Karena Paradise pertama ditinggalkan EVOS, Betul. yang kedua bukan menjadi jalur rotasi yang common atau biasa.
hanya ada Geek di sana dan langsung bisa di take down. AE akan cukup kuat di zona keempat kali ini, Windy. Betul banget, dan juga kita bisa lihat juga tim-tim yang masih kuat juga dan masih kokoh juga di bagian area mereka masing-masing. Bahkan dari tim Aura juga akan coba mengintai lagi bagian atas, di mana tim Alter Ego diintai juga pergerakannya oleh tim Aura. Bahkan RRQ kembali membuka tembakannya lagi. Morph mendapatkan sebuah pick off-nya ke tim GPBR, tapi Ranchit masih berusaha untuk bersembunyi seorang diri di dalam satu buah area pos kecil. Dan belum ada tanda informasi juga, bahkan lihat dari bagian sisi lainnya dari seorang Alan akan coba beranjak lagi lebih dekat lagi untuk bisa masuk lagi ke bagian area bibir circle-nya. Dan teman-teman semua, kemarin gue sama Windy buka question box untuk mendukung ke arah tim-tim yang sekarang bermain. Ada dukungan dari game underscore TND. Semangat Morph, masa mau PMWI nggak lolos grand final kata dia. Jadi semangat untuk Morph, karena Morph kali ini juga dalam posisi yang cukup baik, ada di bagian tengah dan bahkan berhasil menumbangkan beberapa lawan. Tadi kita lihat GD kali ini yang menjadi target utama dari bagian Morph, terus ditembakin terus tadi GD juga ternyata tertumbangkan karena tembakan dari DG, GD, DG, GD, DG. Sama ya, cuma dibalik doang kata-katanya. Dan juga kita bisa lihat juga kesamaan dari masing-masing tim. Mereka akan coba bergerak lagi, lebih masuk lagi, lebih nyaman lagi. Tetapi nampaknya kalau misalkan kita bisa amati juga, banyak banget tim-tim yang mereka memilih untuk bermain di bagian area bibir circle-nya. Ada gate keep yang dilakukan juga, tapi zonanya bouncing kembali ke bagian utara dari Paradise itu sendiri, Kak Doge. Betul, menguntungkan dua tim bisa gue katakan, Alter Ego dan juga GPX. Berbicara GPX, tim yang gue prediksi mendapatkan chicken, ada dukungan juga dari Rafli underscore 185. Semangat buat GPX, semoga konsisten sampai akhir week 2. Karena sekarang GPX juga mereka udah menunjukkan mereka udah kembali lebih step up lagi, tapi ini dia ada pertemuan mungkin yang terjadi, dan itu dia Booms akan bertemu dengan satu play tapi dengan cermatnya, dengan cerdiknya dilihat, dan itu dia adiknya Kera dan akan knockdown didapatkan oleh seorang Booms, dan itu bahkan Rocky gagal memberikan happy birthday-nya ke seorang Booms dari tim Genesis Double. Ini jujur ya, Booms ini mempunyai game sense yang tinggi loh bisa gua katakan. Karena sebelumnya ketika mau dideteksi oleh NFT, dia juga tahu ada orang di sana. Kali ini Morph juga setelah informasi terbatas tadi melakukan fight, kali ini dia juga tetap aware. Tapi ternyata kali ini GD berhadapan dengan nama atau reverse dari dia sendiri, itu DG. Udah mulai ter-take down satu persatu dari DG, namun begitu dari GD pun di bagian luar zona tidak main-main. DPS dari zona yang sangat sakit, karena ingat ini di zona kelima, first aid dia lakukan sementara dari dunia games. Walaupun hanya misalkan 2 orang, tapi mereka masih lebih dekat zona daripada tim GD. Onyx di waktu yang bersamaan, Cleon dengar ada gunshot, dia manfaatkan waktu ini untuk masuk ke dalam zona. Ya, cukup masih aman, nampaknya posisinya lebih konsep, tapi nampaknya nggak aman itu posisi dari tim Morph yang digempur juga habis-habisan oleh tim 21 Esports, bahkan dari Morph juga rata. Tiba-tiba dipulangkan juga di posisi yang ke-13 untuk tim 21, dan ini dia giliran 21 juga bisa bergerak lagi, tapi Banyu membuka jalan yang akan coba mengamankan bagian sisi yang sebelah kanan, tapi nampaknya ada gangguan juga. Mineral memberikan backup, dimana tim Genesis Dogma lagi-lagi diincar juga posisinya oleh tim 21. Betul sekali, dan ini dia 21 Esports, tim yang sangat agresif tentunya. Ada Nate dilemparkan ke arah bagian depan dan knockdown lagi ke arah bagian GD. Namun begitu, Alter Ego selalu menjadi aktor antagonis yang tidak henti-hentinya memberikan gencatan, gempuran ke arah lawan-lawan yang ada di sekitarnya. Dan kalian lihat, GPX akan masuk dari bagian utara. RRQ pun demikian dalam waktu yang singkat, dan Voldemort ditugaskan untuk komit melakukan healing di bagian luar zona. AE akan terus menahan ke arah bagian 21, dan bahkan satu orang atau hard hitter dari 21, yaitu Mineral, udah tumbang juga membuat 21 sekarang cukup pincang, dan AE sudah mengumpulkan 7 eliminasi. Sementara Cleon yang dari tadi bisa untuk masuk menyelinap di beberapa titik, tumbang juga oleh Rex, Regum, Keon, Ryu. Betul, dan juga tidak terasa tiba-tiba 10 tim lagi yang tersisa untuk game kita yang pertama untuk pembukaan di match hari ini pada hari yang keempat di minggu yang kedua, dan juga nampaknya Ray 2000 yang dimainkan untuk tim HX juga nggak bisa membawa lagi placement lebih tinggi lagi untuk tim HFX. Ray 2000 dimainkan, Kak Doge. Ray 2000, satu player yang cukup sensasional di season yang pertama, dimainkan namun belum memberikan impact, bisa kita katakan ya. Berbicara impact, kali ini seorang Fly Kido hampir menumbangkan satu player dari Alter Ego, karena memang butuh untuk dilakukan yang demikian agar bisa masuk dari 21 Esports dalam zona. Tapi AE udah aware di mana letak dari Fly Kido berada. Betul, dan bisa dilihat dari POV-nya seorang Super Una yang melihat juga posisi pergerakan dari seorang Fly Kido. Bahkan ada gangguan juga tembakan demi tembakan yang dihadangkan juga untuk ditembus armor demi armor dari tim Alter juga, bahkan make up. Dari Bonbit menahan bagian belakang seorang dia, bahkan itu lihat yellow movement dari seorang Una, Tapjon masuk turun, tapi nampaknya gangguan datang dari GPX kan Boryu. Mengirimkan tembakan Boryu-nya untuk seorang Super Una yang akan cepat touchdown masuk ke dalam satu buah area stack-nya. Geng
Kapak benar-benar menemukan tempo permainan yang mereka coba untuk dapatkan di beberapa minggu terakhir. Bahkan Fly Kido juga ter-take down di bagian ujung dari zona, membuat GPX menjadi salah satu tim dengan performa atau terkuat atau paling gemilang di game kali ini dengan sisa 4 roster meletup di sana. Ending juga bagi GD, Asa mendapatkan player terakhir dari Genesis, Dogma Gate. Dan tiba-tiba 5 tim lagi tersisa, ada GPX, Alter Ego, Aura, RRQ, dan juga tim Dunia Games. Bahkan dari serang bosku melemparkan satu buah predict nets-nya, diterjunkan dengan high toss ke bagian bawah, tapi nampaknya splash damage-nya belum menemukan satu target yang diinginkan oleh seorang bosku. Bahkan dari seorang Jason, Aura nggak bisa bertahan juga dan puas di pos yang kelima untuk tim Aura. Bahkan dari sebelumnya tembakan juga, bahkan tim GPX diganggu pergerakannya. Di bagian belakang Rosemary bukan backup, tapi itu backupan dari Rosemary akhirnya connect dan mendapatkan player terakhir dari tim RRQ, Ryu. Ini udah hampir chicken dinner untuk GPX karena memang mereka udah sangat kuat di bagian dalam zona. Masih 4 orang juga, bahkan menumbangkan lagi satu player dari AE, DG sendirian seorang Bogi di sana. Ayo fans GPX, jangan lupa di like juga dari live streaming kita karena tim kalian seperti akan mendapatkan hal yang diinginkan. Namun begitu, Bogi happy birthday justru kalah oleh seorang CEO of PUBG Mobile. Rosemary kembali mengganas, lihat eliminasi dari GPX. Lagi-lagi majority datang dari Rosemary, tapi hands for you. Hands for you, jangan gitu dong. Jadi Mentang-mentang sama-sama Rusher, jangan ada iri dengki, ya kan? Tapi ngomongnya di dalam satu buah compound, Rosemary kalau misalkan di luar bisa steal poin eliminasinya oleh seorang Fnatic. Betul, ini dia Fnatic melakukan healing. Mungkin dia mengira tidak full tim ya dari GPX, tapi sepertinya dia udah tahu hanya misalkan satu tim dalam zona, namun ingin menghabiskan seluruh first aid-nya, membuat AE akan ada di peringkat kedua dan geng Kapak makin matang di peringkat yang pertama. Benar-benar pengamatan yang cukup baik kali ini dilakukan oleh geng Kapak untuk masuk ke dalam zona, memainkan apa yang tidak ada. Maksud saya, EVOS Reborn tidak bermain di Paradise, mereka masuk, mereka leluasa, mereka dapatkan WWCD anti-claim Fnatic. Namun begitu tetap gameplay yang luar biasa untuk tim-tim yang ada di top 3. RRQ juga tadi menurut gue cukup baik untuk bisa masuk ke late game-nya. Setuju banget, dan juga kalau misalkan dari prediksi kita berarti lumayan benar, dan lagi-lagi Hans kayaknya punya dendam pribadi dengan Rosemary ini ya. Waduh, ini memang kalau namanya persaingan dalam tubuh ini agak sulit ya. Tapi Fnatic ketahuan, hati-hati Fnatic, satu peluru bisa menumbangkan Anda. Dan seperti Fnatic pulang ke lobby, dan congratulations untuk geng Kapak membuka hari dengan chicken dinner dan prediksi saya betul. Betul, tapi untuk kita lagi-lagi lumayan lah ya top 4. 1-4, lumayan top 4 ya kan. Betul. Untuk GPX dan juga tim RRQ, dan juga nih dari Alter Ego juga kembali on track lagi untuk mereka di handset yang kedua dari GPX. Mereka masih tetap untuk memperkokoh lagi kapak-kapak yang mereka tancapkan di puncak klasemen. Congratulations berarti untuk para fans GPX, untuk geng Kapak, termasuk tadi yang udah DM gue yaitu Rafli yang underscore 185. Semangat buat GPX-nya, ternyata sampai doanya mendapatkan chicken dinner di game yang pertama. Ini dia geng Kapak yang semakin dalam kapak yang mereka tancapkan. Karena dengan ini, tadi ada game 1 poin dengan EVOS Reborn. Betul. Makin jauh dengan poin yang mereka dapatkan di game yang pertama. So let's welcome, ini dia geng Kapak first chicken dinner hari yang keempat. Ya, betul. Hari yang keempat, minggu yang Dua. Betul banget, untuk tim GPX membuka hari dengan sangat amat luar biasa dengan WWCD dengan total poin eliminasi juga yang cukup banyak yang tulisan hook hitungannya. Betul sekali, karena tadi 2 digit kami gak sih? 2 digit. Kayaknya enggak ya. Soalnya dari Rosemary aja 5 poin sendiri ya. Iya, tapi dari 6 gitu kayaknya dia 5. Kalau nggak salah ya, teman. Namun begitu nanti kita akan lihat di bagian leaderboardnya, karena jujur ini anti climatic game, banyak juga yang melakukan ini di bagian luar zona. Mungkin tadi game ini harusnya berubah, tidak terlalu agresif kayak di awal-awal ketika masuk ke zona keempat. Betul. Semua entry-nya sama, semuanya pincang, dan ketika pincang dengan sudah ada teori healing, mereka semua berusaha untuk melakukan healing di luar zona dan akhirnya satu persatu tumbang. Bahkan tim sekuat Aura tadi kita lihat Jason atau Jayadi melakukan healing di bagian luar zona juga ya. Betul, dan juga ini dia momen-momen yang benar-benar luar biasa dari seorang Super Uda, berhasil bisa menaklukkan ketiga punggawa dari tim Scarlet Gaming dengan begitu tenangnya, dengan permainan temponya juga. Super Uda kembali membalikan keadaannya untuk tim Alter Ego yang kalau misalkan dirasa wih ya kak, untuk di awal-awal. Ini kayaknya Alter Ego terlalu memaksakan untuk fight-nya ke tim Scarlet sih, tapi ternyata Super Uda bisa membalikan keadaannya. Ingat, high risk high reward. Betul. Ya kan, rewardnya sangat tinggi bagi Alter Ego menguasai di bagian utara. Namun begitu tadi nade-nya dari Cleon sih bagus banget karena HFX ya bisa menumbangkan, dan ini dia boom.
pengecekan dia, walaupun sedikit tahu orang terlebih dahulu. Ingat, ini mereka di kaliber yang sama. Dan Booms melakukan prefire, ngebuat Booms menang tadi melawan satu player dari Morph Team. Ya, betul banget, dan ini dia perjuangan juga dari tim Justice. Memang banyak banget tim-tim yang dibuat kesulitan juga untuk mereka bisa masuk ke dalam bagian area play zone-nya. Karena dari segi high ground-nya, dari Tiren yang ada di tanah juga, ini menyulitkan mereka untuk bisa lolos. Karena banyak banget third party yang terpakti yang memata-mati juga pergerakan mereka. Itu dia, banyak yang mengecek, banyak yang mencari di mana letak lawan. Dan ini yang gue katakan kan memang akhirnya eliminasi gak terlalu besar, bisa gue katakan datang untuk GPX. Namun begitu, 5-nya tadi ya datang dari Rosemary. Iya. Emang ya, Rosemary just build different, the CEO of PUBG Mobile, Rosemary. Tapi ini dia, teams to focus, di mana GPX dan juga RRQ dalam rangka yang sama dalam rotasi, karena memang jaraknya nggak terlalu jauh. Betul. RRQ dari sekitaran Camp Bravo, GPX dari bagian atas, jadi nggak terlalu jauh titik terakhir. Berbeda dengan AE yang memang bergeraknya jauh sekali dari sekitaran Pulau Alpha. Setuju banget dari Pulau Alpha, dan juga kalau kita bisa bilang dari sana Alter Ego juga 2 kali disulitkan sama zona juga. Mereka bisa menyeberang juga untuk masuk ke dalam bagian area play zone sendiri. Dan kalau misalkan ada pertanyaan ini Kak Doge nih, Apa tuh? dari Rizky_Febriananta, Apa tuh? untuk di PMPL season ini, memangnya strategi apa sih yang paling cocok untuk kita nge-split kah atau kita nge-stick sebagai satu buah unit? Sebenarnya jujur ya, nggak bisa kita bilang yang paling cocok. Tapi kalau berbicara Sanok dengan zona seperti tadi, ini kalau kita ambil game tadi ya sebagai Ya. contoh. Pinter yang dilakukan GPX, pinter yang dilakukan oleh RRQ, apalagi Alter Ego menurut Alter gua. Ego. Karena mereka tahu semua entry-nya akan padat dari titik bawah. Mereka berputar dari bagian atas, terlebih mengetahui EVOS nggak bermain. Jadi Perdas itu sebagai poros, nggak ada yang nguasain istilahnya. Betul. Jadi semuanya bebas entry dan akhirnya terbukti tim-tim yang bergerak di bagian utara yang lumayan tadi kan. Udah Lumayan. bisa sampai ke late game gitu. Alasan Paradise nggak ada yang pengen nempatin itu sebenarnya kenapa sih Kak? Karena kan enak banget untuk resource-nya itu kan enak banget, rotasi juga bisa kita bilang enak untuk di Paradise. Tapi kan akhirnya pola pikirnya sama Win. Misalnya gua dari GPX, lu RRQ. RRQ. Gua mau lebih tengah main Perdes. Tapi gua punya